Pemirsa, Oki Setiana Dewi mengaku bahagia bisa merayakan ulang tahun yang ke-42 Ori Fitrio suaminya. Dan perayaan milad bagi sang suami dirayakan dengan menggelar pengajian bersama dengan keluarga dan sahabat. Bagi saya yang penting pertama anak-anak enjoy. Kedua yang penting anak-anak gak terganggu sekolahnya, ngajinya. Yang penting pertama dia enjoy. Karena dunia anak itu adalah bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Ketika dia misalnya kayak ini ya, kayak hari ini misalnya anak-anak datang ke satu acara, jadi bintang tamu di satu acara, kalau dia enjoy, gak ada masalah buat saya. Karena bagi saya belajar itu nggak hanya sekedar harus duduk di atas meja kok. Belajar itu kita bisa belajar dimanapun. Seperti kita datang ke tempat-tempat ramai seperti ini, belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan orang, belajar bagaimana ngelihat oh ternyata banyak loh produk-produk yang kita bisa edukasi di situ gitu ya. Macam-macam lah, belajar itu bisa di mana aja. Bagi saya selama anak itu enjoy silakan. Kedua, selama anak-anak nggak terganggu sekolahnya, nggak terganggu jalan pelajarannya, nggak terganggu ngajinya, nggak terganggu sholatnya, kenapa enggak gitu. Tapi kalau misalnya ditanya anak-anaknya saya gitu, apakah boleh untuk main sinetron dengan durasi yang panjang, saya belum mengizinkan untuk itu. Karena saya pikir anak saya masih harus punya dunianya sendiri, dia harus sekolah, dia harus ngaji. Tapi kalau pekerjaan seperti ini kan paling cuma sejam 2 jam pulang ke rumah gitu kan. Yang mana pekerjaan seperti ini mereka juga belajar apa? Belajar berani tampil di depan umum, belajar apa? Belajar berani berinteraksi, bagaimana cara sopan santun kepada banyak orang dengan berbagai macam usia. Jadi itu penting untuk melatih keberanian anak-anak. Ori dan Oki mengakui jika selama ini mereka tidak merayakan hari ulang tahun secara meriah, akan tetapi Ori dan Oki menandai hari kelahiran dengan menggelar pengajian dan yang penting kumpul keluarga. Oki menjelaskan jika kesibukan yang menggunung belakangan ini membuat keluarga Oki makin jarang bisa berkumpul. Itu sebabnya momen ulang tahun menjadi ajang kumpul keluarga dan sahabat. Untuk ulang tahun kami nggak terlalu menspesialkan ya, kami bukan keluarga yang harus spesial gitu. Sebenarnya nggak begitu, cuman kami kemarin itu memang acara syukuran. Sekarang suami saya umurnya 42 tahun ya teman semua ya. Kemarin itu karena kami ini banyak sekali pergi ke sana kemari, jadi kami merasa kurang rindu gitu dengan orang-orang sekitar kami. Siapakah orang-orang sekitar kami? Keluarga-keluarga dekat, sepupu-sepupu, kerabat-kerabat, teman-teman di pesantren yang sudah kita anggap keluarga yang sudah bertahun-tahun bersama dengan kami. Kami kekurangan waktu untuk kumpulin itu gitu. Jadi akhirnya waktu itu saya inisiatif, pengen deh makan-makan lagi, ngumpulin lagi ya sebagai ajang tali silaturahmi, pengen ketemu lagi sama mereka, udah lama nggak ketemu soalnya kita punya kesibukan masing-masing. Bertepatan dengan hari miladnya Bang Ori yang ke-42 tahun. Jadi kemarin kita buat acara sederhana, makan-makan di rumah. Kita ada ceramahnya juga ya sama dari guru-guru kita tentang bagaimana hidup dimulai di usia 40 tahun gitu ya. 40 tahun itu sudah saatnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, persiapan menuju kepada Allah gitu. Jadi banyak muhasabahnya, terus kita makan-makan dan kita bagi-bagi hadiah. Kata Bang Ori, hari miladnya Bang Ori, hari ulang tahunnya Bang Ori adalah kita yang bagi-bagi hadiah kepada banyak orang. Selain hari ulang tahun suami, Oki belakangan ini semakin sering tampil bersama. Kebersamaan Ori dan Oki terlihat begitu mesra dan harmonis. Oki merasa tidak tenang ketika disinggung soal rahasia keharmonisan rumah tangga. Raut wajah Oki mendadak berubah ketika ditanya soal rumah tangga Ria Ricis adiknya yang dikabarkan goyah. Tak hanya itu, Oki langsung bungkam sebab tidak ingin ikut campur dalam rumah tangga adiknya. Kalau untuk Ricis love language itu kan ngasih kado ya, ngasih hadiah. Jadi dia nggak mesti hari ulang tahun untuk ngasih hadiah, dia ngasih hadiah sama semua orang di setiap saat. Terima kasih ya teman-teman semua. Jangan lupa untuk salat asarnya ya. Sementara itu, rumah tangga Sukri yang diperankan oleh Fedi Nuril dan Surti yang diperankan oleh Laura Basuki harus menghadapi ujian ketika mereka bertiga pulang kampung halaman Sukri. Dan film yang diadaptasi dari serial televisi tahun 80-an karya Ali Shahab menajamkan konflik antara ibu mertua dan menantu. Ibu kenapa benci banget sama aku ya? Ibu maunya apa sih? Dia pikir aku nggak punya perasaan apa? Dikira saya tidak punya kuping.
Film Rumah Masa Depan menjadi menarik karena konflik ibu mertua dan menantu merupakan peristiwa yang sudah ada di masyarakat. Itu sebabnya Widiawati dan para pemain lainnya tak banyak mengalami kesulitan saat pengambilan gambar. Benarkah demikian? Kalau ditanya susah atau tidak, ya memang mungkin kesulitan karena di mana saya sebagai mertua tidak di dalam keluarga saya punya mantu kan, tapi ya kebetulan saya tidak melakukan seperti itu, yang sebaiknya memang jangan ada dendam ya. Ini kan masalah karena si mertua itu dendam, akhirnya dia tidak suka pada si mantu. Nah, sebaiknya mertua dan menantu itu selalu berkomunikasi. Buat saya adalah keluarga itu segalanya ya. Nah ini konflik ini karena memang masalah dendam tadi yang saya katakan gitu. Jadi sebaiknya kita sebagai manusia jangan pernah ada dendam. Film Rumah Masa Depan garapan sutradara sekaligus penulis naskah Daniel Rifki terasa berbeda lantaran disesuaikan dengan masa kekinian. Namun film yang mengambil latar belakang daerah Sumedang, Jawa Barat itu akan menyapa pecinta film tanah air pada 7 Desember 2023. Depannya ya kita tentunya tampil skece-kecenya supaya enak nanti pasti posting di medsos. Dan excited karena keluarga, teman dekat semua juga pada datang buat nonton filmnya, support kita. Ya ini perayaan lah film yang udah 3 tahun yang lalu syuting akhirnya bisa tayang. Ya kita sih tetap optimis ya, karena film Laura dan film saya nggak ada yang jelek kan? Iya, bagus banget. Para personil malah sudah menentukan masa depan untuk Noah, grup band mereka. Sebab setelah berdikari sejak 2012 silam, mereka memutuskan untuk rehat sejenak dari aktivitas band mereka alias vakum. Itu sebabnya mereka menggelar konser tunggal dan meriah bertajuk The Great Journey yang digelar di kawasan Jakarta Utara pada 3 Desember lalu, digadang-gadang menjadi konser penutup bagi Noah sebelum
Konser Noah semakin seru dengan kehadiran Presiden Joko Widodo dan Iriana. Dan kehadiran Presiden beserta Ibu Negara itu membuat para personil Noah merasa bangga. Itu sebabnya usai menyapa orang nomor 1 di Indonesia, Ariel mempersembahkan lagu khusus untuk Ibu Negara. Ya, kita perlu istirahatkan. Selamat malam, terima kasih banyak ada Pak Jokowi hadir di sini malam ini. Di tahun ini cuma berhibur. Let's go, lanjut. Iban. 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 Ini. Usai manggung, Ariel menegaskan jika alasan mereka hendak vakum lantaran para personil memutuskan ingin rehat dari padatnya jadwal band yang padat. Dan selama vakum, Ariel, David, dan Lukman juga ingin memiliki waktu bagi keluarga. Masih banyak kemungkinan nih, jadi apakah nanti kita cari inspirasi, pokoknya ini kan semua tujuannya itu demi menyegarkan otak kita ya. Biar segar lagi, biar dapat refreshing kita Dapat mesti. tahun ini udah padat banget ya. Kayak apa jadwalnya nih tahun ini? Mesti gini, kita kerja berarti berapa tahun? 20 tahun ada? 20 tahun. Jadi kayak banyak hak. Iya dong, 20 tahun dong. Tua ya. Om. Udah Lagi lucu-lucunya. lagi lucu. Jadi banyak hal-hal yang belum kita lakuin dengan maksimal, karena nggak bisa maksimal yang lain kan, kita maksimalnya selalu di band ya kan. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakuin, mungkin ada yang belum terencana, ada yang udah direncanain, tapi kan ya kita nggak bisa ceritain semua sebetulnya gitu. Jadi banyak hal sih yang